Kalau kita bicara soal Nine Dash Line ini, ya, terutama di Natuna Utara, atau kalau orang sana sudah menyebutnya itu adalah LCS, ya, Laut Cina Selatan, gitu. Kita tidak bisa mengkuri ya, dua hegemoni besar itu, Amerika dengan China kan sangat luar biasa. Kalau seandainya benar-benar terjadi pertempuran di kawasan itu, seperti apa kekuatan militer kita menghadapi dua hegemoni besar? Ya sebenarnya kan tidak ada kaitannya sebenarnya dengan Indonesia itu, ya. Tetapi dampak dari pertempuran dua negara besar ini berimplikasi besar terhadap ancaman keamanan Indonesia. Memang itu menjadi pusat perhatian baru. Jadi bagaimana kalau terjadi? Ya menurut saya kita tidak punya kepentingan langsung. Saya tidak bisa menjawab hanya karena saya ingin berusaha untuk menjelaskan. Tapi yang jelas kita untungnya tidak punya masalah langsung dengan mereka berdua. Menjaga kedaulatan negara merupakan salah satu tugas pokok TNI. Dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Panglima TNI memberikan pemaparan tentang gambaran umum kekuatan personil untuk pengamanan perbatasan wilayah negara. Pada kesempatan ini kami meminta penjelasan dari Panglima terkait persoalan-persoalan baik itu wilayah darat, ya, perairan, dasar laut dan tanah yang di bawahnya serta ruang udara. Ya, jadi yang menonjol saja Pak di sini di wilayah Laut Natuna Utara ini yang merupakan salah satu area perbatasan yang memang cukup mendapatkan perhatian dari publik adalah area ini. Ini adalah ZEE kita yang kemudian seringkali diklaim juga bersinggungan dengan Nine Dash Line dari Cina. Selain memberi pemaparan tentang operasi pengamanan wilayah perbatasan negara, Panglima TNI juga menerima banyak masukan dari para senator perwakilan daerah tentang kondisi keamanan terutama wilayah perbatasan Indonesia. Kalau kita bicara soal Nine Dash Line ini, ya, terutama di Natuna Utara, atau kalau orang sana sudah menyebutnya itu adalah LCS, ya, Laut Cina Selatan, gitu. Kita tidak bisa mengkuri ya, dua hegemoni besar itu, Amerika dengan China kan sangat luar biasa. Kalau seandainya benar-benar terjadi pertempuran di kawasan itu, seperti apa kekuatan militer kita menghadapi dua hegemoni besar? Ya sebenarnya kan tidak ada kaitannya sebenarnya dengan Indonesia itu, ya. Tetapi dampak dari pertempuran dua negara besar ini berimplikasi besar terhadap ancaman keamanan Indonesia. Memang itu menjadi pusat perhatian baru. Jadi bagaimana kalau terjadi? Ya menurut saya kita tidak punya kepentingan langsung. Saya tidak bisa menjawab hanya karena saya ingin berusaha untuk menjelaskan. Tapi yang jelas kita untungnya tidak punya masalah langsung dengan mereka berdua. Jenderal TNI Andika Perkasa juga menyoroti beberapa pandangan senator DPD RI terkait anggaran yang dirasa belum ideal bagi TNI. Jadi ini perlu memang kita DPD dalam hal ini komite satu pimpinan kita harus mendorong, kita harus menyuarakan, harus meminta kepada Presiden memberikan anggaran. Jadi menurut saya kami yang harus kreatif dalam hal mengalokasikan anggaran ini, mana sih yang prioritas. Dan juga berarti karena ini anggaran ya cuma segitu, kalau kita kasih porsi yang agak berlebih di misalnya kesejahteraan prajurit, pasti akan berkurang untuk alutsista. Demikian juga sebaliknya,
Kalau kita prioritaskan ke alutsista, pasti juga berkurang untuk kesejahteraan prajurit. Jadi itulah posisi saya, Bapak Ketua dan Bapak Ibu sekalian. Prosperity dengan security itu ibaratnya dua sisi mata uang. Kalau hanya satu saja tidak bermakna. Kita bicara prosperity tanpa keamanan tidak mungkin. Kita bicara keamanan tanpa kesejahteraan juga tidak mungkin. Jadi dua-duanya itu merupakan dui tunggal yang harus saling bermakna. Pertemuan ini adalah bentuk peningkatan sinergi antar lembaga. Ke depan, DPD RI dan TNI akan terus berkoordinasi terkait berbagai temuan, baik di wilayah perbatasan atau permasalahan apapun yang menyangkut sinergi kedua instansi.